Nah ini juga kan harus menjadi perhatian bersama bahwa penentuan penggerak lokal itu tidak instan. Tidak instan dalam arti kita kenal dengan seseorang, otomatis kita jadikan penggerak lokal, nggak bisa seperti itu. Kegiatan-kegiatan ini menjadi ruang kosong yang ketika kita kami masuk, asa mendapatkan air minum di tengah dahaga. Satu pertanyaan yang sama, tapi harusnya jawabannya beda. Karena pertanyaannya berkaitan dengan tantangan dan kendala. Iya. Untuk Kang Aceng, tantangan dan kendalanya berkaitan sebagai patriot desa di lapangan. Nah, sementara untuk Kang Koko, tadi kan sempat bilang ada 11 desa loh di bawah di yang saya koordinatori, boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, tantangan dan kendalanya seperti apa dalam, kalau misalnya Kang Aceng saya menanyakan berkaitan dengan komunikasinya dengan masyarakat desa atau desa sendiri, tapi kalau Kang Koko bagaimana tantangan dan kendalanya berkaitan dengan tentunya tadi menghadapi 11 orang yang tentunya pasti beda-beda karakter, tapi di satu sisi tetap harus dirangkul karena beliau adalah koordinator yang mengawal atau boleh dikatakan mengendalikan kinerja patriot desa. Mau Kang Koko dulu, mau Kang Aceng dulu izin ya Kang. Kalau tantangan tentu banyak di lapangan. Apalagi saya ditempatkan di desa mandiri. Saya sebelumnya ditempatkan di desa berkembang. Kemudian tahun 2022 di desa mandiri. Nah, di desa mandiri ini tantangan terberat adalah menemukan inisiatif mandiri. Dalam arti gini, inisiatif di desa mandiri itu ternyata banyak dan bahkan sedikit kesempatan bagi seorang fasilitator dan juga penggerak lokal dalam menentukan inisiatif yang baru. Contoh misalkan, bicara soal inisiatif sampah misalnya, yang memang terkonsentrasi di indeks lingkungan, itu sudah ada bank sampah. Pengelolaan bank sampah sudah bagus. Kalau misalkan di ekonomi, kecenderungan untuk pengelolaan UMKM yang mandiri juga sudah banyak. Fasilitasi PIRT, halal atau bahkan brand ataupun packaging juga baik. Nah, itu sudah ada gitu. Nah, sehingga fasilitator dan penggerak lokal ini harus lebih jeli untuk menemukan inisiatif-inisiatif yang memang benar-benar nggak ada di desa gitu. Terutama di desa mandiri. Mungkin kalau di desa berkembang itu cukup mudah menemukan inisiatif mandiri. Tapi kalau di desa mandiri karena sudah banyak inisiatif yang muncul dan juga itu bagus, kita harus lebih jeli lagi menentukan inisiatif mandiri yang memang sesuai dengan kebutuhan. Contoh lah misalkan salah satunya muncul inisiatif Kacida, Kampung Cinta Damai. Dan memang ini anti mainstream kan, Kampung Cinta Damai. Karena indikator salah satunya adalah rasa aman warga, terus indikator per itemnya masih terjadi tawuran antar pelajar dan juga geng-geng motor. Kita harus bisa sekreatif mungkin dengan penggerak lokal itu merumuskan inisiatif mandiri yang bisa menjawab tantangan itu. Akhirnya muncullah program Kampung Cinta Damai, di mana di dalam bisa memfasilitasi penyuluhan sosial, pembinaan untuk para remaja, sampai akhirnya kita targetingnya adalah deklarasi Kampung Cinta Damai. Tujuannya yang memang tentu untuk membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosialnya gitu. Jadi itu untuk menemukan inisiatif yang agak sulit, apalagi ditambah jumlah penduduk yang tinggi sampai 22.000. Cakupan wilayah yang cukup luas, 560 hektar. Waduh, lumayan. Itu juga luar biasa, mantap. Tapi ada satu kata kunci yang mungkin ini juga harus menjadi pegangan penyempurna kali menurut saya, yaitu berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Artinya bicara tentang inisiatif tadi betul banyak, tapi untuk kemudian peka melihat mana yang menjadi kebutuhan masyarakat desa, itu yang menjadi nilai lebih untuk butuh kepekaan tersendiri lah, luar biasa Kang Aceng. Enggak, Kang Koko mungkin? Iya, saya mau nambahin. Jadi Kang Aceng ini salah satu patriot desa senior ditempatkan di desa mandiri. Saya lihat polanya sangat sistematis. Jadi kadang yang dibutuhkan masyarakat juga belum tentu disuarakan masyarakat. Belum tentu disuarakan masyarakat. Jadi memang yang tugas pertama kita adalah menginisiasi kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat itu punya voice, punya suara dulu, menyampaikan kan gitu dalam diskusi, dalam perjalanannya kan diskusi ada input ke kita, ada voice dulu, dibuka dulu voice. Setelah itu
lalu kita kasih choice kan pilihan. Jadi choice itu tidak hadir dengan sendirinya, pilihan-pilihan untuk menentukan inisiatif itu tidak hadir dengan sendirinya kalau poinnya tidak dibuka, tidak difasilitasi gitu. Itu sih saya lihat Kang Aceng polanya seperti itu diskusi. Jadi Kang Aceng datang ke tokoh ini gitu ya untuk membicarakan sebetulnya apakah kekurangan-kekurangan dalam IDM ini adalah kebutuhan masyarakat, itu lewat membuka poinnya. Nah, tadi pertanyaan soal apa sebenarnya tantangan yang dihadapi. Saya seringkali berbicara sama teman-teman, kita ini kan dalam konteks pendampingan punya banyak metode. Tapi sebetulnya ada metode umum yang dijalankan oleh kita, yaitu yang namanya teori of change itu. Ketiga inti dari teori of change, yaitu mempengaruhi hal baik, kemudian memperkuat institusi atau sesuatu yang sudah ada di desa. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan. Jadi mempengaruhi, memperkuat, memberdayakan. Nah, patriot desa itu harus bisa menghadirkan ketiga-tiganya. Harus bisa menjalankan ketiga-tiganya. Artinya begini, misalkan bagaimana dia mempengaruhi hal baik kepada masyarakat dan atau hal-hal yang mungkin belum dijalankan dalam tata pemerintahan. Itu kan beratnya di sana tuh. Bagaimana kita misalkan bagaimana menjadi SSPMD atau patriot desa yang tepat waktu, gitu kan, tepat perencanaan, konsisten pada ucapan, pada janji, pada perencanaan. Itu kan hal-hal baik yang memang harus dimulai dari diri sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mempengaruhi hal baik pada orang lain kalau kita sendiri tidak menjalankannya gitu. Yang kedua, memperkuat, artinya kita datang bukan ingin membawa institusi baru gitu ya, membawa ada susunan organisasi, enggak. Justru kita ingin memperkuat yang sudah ada. Di desa itu sudah banyak sekali lembaga kemasyarakatan, sudah banyak sekali komunitas-komunitas. Kita tidak hadir kemudian membawa sebuah yang baru pun semua harus ikut ke sini, enggak. Tapi kita justru harus memperkuat yang sudah ada. Yang ketiga tentu pemberdayaan. Berarti kan konteksnya adalah pendekatan. Jadi bukan kaminya, tapi kitanya kan begitu. Konteksnya kan sederhananya begitu. Nah, tantangannya di sana sebetulnya. Bagaimana teman-teman dan saya sendiri bisa menjalankan tiga hal ini di dalam program ini, yaitu mempengaruhi hal baik, kemudian namanya memperkuat institusi dan komunitas yang sudah ada, dan kemudian melakukan pemberdayaan sisi atau dengan pendekatan pemberdayaan. Ini ada kaitan dengan pengendalian kan? Pengendalian. Jadi saya selalu pastikan teman-teman, kita review apakah aktivitas-aktivitas kita ini selama ini itu lebih dekat kepada terwujudnya inisiatif atau sebetulnya jauh dalam hal mewujud inisiatif kan begitu. Salah satu begitu kan. Mari kita review, jangan-jangan kita ini setiap hari datang ke masyarakat atau beraktivitas, tapi kita semakin jauh dalam mewujudkan inisiatif yang tadi gitu. Artinya mari kita review sama-sama bahwa pastikan semua aktivitas kita setiap hari bertemu masyarakat, bertemu pemerintahan, bertemu helik atau para pihak itu selalu dalam rangka mewujudkan inisiatif yang sudah kita tetapkan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat. Jadi gitu kan. Jadi tantangannya adalah bagaimana kami ini SSPMD dan Patriot Desa menjalankan tadi, mempengaruhi hal baik, kemudian memperkuat dan memberdayakan. Yang kedua adalah ketiga hal itu berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan aktivitas yang sudah jadi RKTL kami di lapangan. Begitu. Oke. Boleh nggak saya menambahkan contoh Boleh sekali. yang lebih real? Boleh sekali. Nah, barusan betul bahwa teori of change ini juga sangat relevan di aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh Patriot Desa. Jadi contoh di Desa Karangtengah, aktivitas mempengaruhi hal baik, kemudian memperkuat institusi yang sudah ada, dan kemudian memberdayakan, itu ada di program inisiatif Kacida itu kan. Jadi program Kacida itu hal-hal yang perlu diintervensi melalui hal-hal yang baik itu kan inisiatif mandiri ya. Program Kacida ini kan muncul tidak begitu saja, tadi melalui proses yang panjang hingga akhirnya sepakat Kacida itu harus diwujudkan oleh pendekatan kolaboratif. Nah, cara memperkuat institusinya ini yang kemudian menjadi jawaban untuk menjalankan program inisiatif untuk mewujudkan juga. Apa salah satunya? Di desa itu ada lembaga kemasyarakatan desa, ada komunitas-komunitas remaja, komunitas pemuda, bahkan komunitas-komunitas lingkungan. Lalu kita tentukan yang paling relevan untuk menjalankan program inisiatif ini itu institusi yang mana?
Nah, pendekatan kolaboratif ini yang kemudian dimunculkan. Contoh misalkan satunya Karang Taruna itu menjadi motor penggerak untuk terlaksananya program inisiatif Kacida. Di dalamnya ada penggerak lokal yang juga terlibat di Karang Taruna. Baru kita sinkronkan. Ini pemberdayaannya melalui proses apa? Oh iya, pembinaan para remaja, penyuluhan sosial, terus misalkan penyuluhan narkoba dan sebagainya. Oh ternyata ada yang nggak ada juga yang ada di program Karang Tarunanya. Kang ini masuk, sinkron. Oke kita eksekusi. Berarti yang nggak adanya kita wujudkan bareng-bareng gitu. Itu memperkuatnya di sana. Ya, memperkuatnya di sana. Nah aktivitas pemberdayaannya semua terlibat, baik fasilitator, baik itu penggerak lokal maupun pengurus-pengurus keagamaan. Jadi pendekatan kolaboratif sehingga partisipasinya bisa muncul gitu kan. Gitu. Tapi tetap yang terakhir kuncinya adalah pengendalian juga harus ada. Kita arahkan, kita dampingi, kita bina juga, gitu kan. Oke. Nah, next ya, saya mau ini terlintas di pikiran saya tentang sesuatu yang unik nih. Sepemahaman saya berdasarkan informasi yang saya baca ya, bahwa Patriot Desa itu ada durasi. Betul. Ya kan, ada durasi. Artinya tidak seumur hidup di desa itu gitu. Dia mungkin bisa jadi akan membangun di desa yang lain, atau intinya akan berpindah untuk kemudian bisa membangun lah, terutama mewujudkan Jabar Juara lah, lahir batinnya. Nah, ketika nih hari ini saya ke Kang Aceng dulu izin ya. Ketika hari ini Kang Aceng sebagai Patriot Desa, pertanyaan nyeleneh saya ini, tapi penting buat saya. Ini juga harus menjadi sesuatu yang kemudian buat Baraya melihat, ternyata sangat luar biasa. Seberapa bangga Kang Aceng menilai diri Kang Aceng sebagai Patriot Desa? Itu satu. Yang kedua, seberapa besar keyakinan Kang Aceng dengan inisiatif yang sudah dibangun atau diwujudkan, kalau pinjam bahasa Kang Koko ya, diwujudkan, bisa berkelanjutan. Nah, mangga. Yang pertama, kalau bicara soal kebanggaan, tentu sangat bangga sekali. Dan ini tidak bisa dinilai oleh apapun sebenarnya. Karena memang bicara soal kepuasan batin juga saat aktivitas pendampingan yang kita lakukan di masyarakat ini bisa terwujud. Oke, luar biasa. Ya, karena yang paling penting bagi seorang pemberdaya itu kan bukan hanya berhasil, tapi terwujud juga dan berkelanjutan tentunya. Nah, itu satu sikap di mana seorang patriot desa, contohnya saya sendiri, sangat bangga kalau misalkan program inisiatifnya itu berjalan, terwujud, dan kemudian berlanjut. Meskipun saya tidak berada di desa itu lagi. Nah, kemudian dari sisi yang kedua ya Kang ya, keberlanjutan program. Seberapa yakin? Ya, keberlanjutan program. Itu kan tidak terlepas dari proses yang kita lakukan sekarang. Betul. Nah, keyakinan ini akan muncul saat proses yang kita lakukan itu maksimal. Saya sangat yakin bahwa keberlanjutan program ini meskipun saya tidak di desa itu lagi akan terwujud karena dibuktikan dengan masifnya dan antusiasmenya para penggerak lokal menjalankan ataupun mengelola ruang interaksi inklusif, mengelola rencana inisiatif. Itu kan. Jadi penggerak lokal ini menjadi salah satu poin penting keyakinan untuk menumbuhkan keyakinan kita dalam jaminan bahwa program kita atau inisiatif yang dilakukan di lapangan berkelanjutan. Sedikit lagi Kang. Karena kan dalam prosesnya ini kita sudah masuk di pertengahan semester lebih 2 bulan berarti kan ya? Pertengahan semester lebih 2 bulan. Ini TW3. Bulan 3. Tapi kalau semester baru sebulan lah. Karena dalam proses perjalanannya tentu dinamis. Penentuan penggerak lokal itu kan di 3 bulan pertama. Akhirnya kan kalau kita lihat perjalanan tentu naik turunlah dinamis ya. Nah, tugas seorang fasilitator tentu ada di aktivitas mempengaruhi, terus kemudian membangun stimulus, memperkuat penggerak lokal juga. Kalau melemah pada sisi semangat mungkin ada saja di lapangan. Tapi tergantung kitanya memberikan motivasi gitu dan juga pendampingan yang intensif. Tidak kemudian bukan tidak mungkin bakal muncul penggerak-penggerak yang baru lagi. Kalau misalkan tadi ada minimal ada 3 penggerak lokal di 3 indeks, bahkan
saya yakin loh kan, saya tadi ngobrol dengan Kang Koko, kayaknya nambah lagi ini kalau pendekatan komunikasinya terus intensif seperti ini, 2 atau 3 penggerak lokal lagi. Nah itu kan, dan itu juga memperkuat penggerak lokal yang sebelumnya. Gitu. Oke, mantap sekali, luar biasa. Ini kayaknya kalau penontonnya banyak dan posisinya offline dan kita di studio pasti tepuk tangan luar biasa ini. Kita tepuk tangan aja lah. Nah, berlanjut ke Kang Koko. Siap. Sebagai SSPMD Kabupaten yang mengkoordinatori 11 ya, 11 ya. Patriot Desa. Nah, tadi kan saya menyinggung tentang keberlanjutan program ya. Nah, atau keberlanjutan inisiatif mandiri yang sudah diwujudkan oleh masing-masing Patriot Desa. Apa sih yang sedang atau memang sudah dirancang dan bisa jadi memang sudah sedang dijalankan juga? Strategi apa sih yang dilakukan oleh Kang Koko untuk kemudian itu menjadi sebuah desain penting dalam rangka menjamin keberlanjutan inisiatif lokal yang sudah diwujudkan oleh teman-teman di lapangan? Oke. Pertama, saya berpendapat bahwa keberhasilan program itu yang paling otentik, yang paling valid adalah ketika programnya beres, ketika selesai. Di situ akan terlihat apakah sustainable atau tidak. Apakah kita semua ini telah berhasil melakukan sebuah upaya yang bisa mengubah dari gerakan program menjadi gerakan sosial. Saya kira itu yang paling valid. Kalau sekarang kan tentu masih ada subjektivitas, ada bias gitu ya. Ya nanti kalau program ini 2022 misalkan salah satu desa ini atau 11 desa ini tidak lagi jadi lokasi program Patriot Desa, di situ akan terlihat otentik, valid ya, apakah berhasil atau tidak. Itu challenge ya, tantangan bagi kita. Tapi sekali lagi, yang kami lakukan ya harus diyakini bahwa yang kami fasilitasi, yang kami lakukan ini adalah dalam rangka sustainable juga, keberlanjutan. Misal, saya contohkan, pada aspek perluasan pasar misalkan, ada produk rumahan, skala rumahan, yang tentu masih sulit mengakses atau sulit diakses oleh program pemerintah atau swasta misalnya. Lalu kita fasilitasi dari aspek legalitas, salah satunya adalah aspek pemasaran offline maupun online. Pada saat kami fasilitasi, yang kami fasilitasi adalah penggerak lokalnya. Misalkan penggerak lokal kita ajak bareng-bareng, kita silaturahmi yuk ke Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau disebut Dekranasda misalkan Kabupaten Sukabumi ya. Kita inisiasi itu penggerak lokal, indeks ekonomi atau bidang ekonomi kita bawa produk juga kan, bawa produk UMKM atau IKM-nya tuh, misalkan ada ada makanan, ada apalagi itu ada sangkar burung, ada kerajinan hiasan lampu dari bambu, kita bawa tuh. Sudah ada 2 produk UMKM yang dibawa oleh penggerak lokal yang kami fasilitasi ke Dekranasda. Pada saat kami ketemu dengan Dekranasda, kita bicarakan apa sebetulnya yang bisa kita manfaatkan dari program-program itu. Langsung diskusi dengan penggerak lokalnya. Sampai pada akhirnya kami dalam tanda petik dijodohkan lah gitu. Silakan penggerak lokal dengan pengelola Dekranasda ini mulai saat ini mangga berhubungan. Dalam hal apa? Dalam hal produk khususnya, menanyakan harga, menanyakan semua hal tentang produk yang dibawa ini. Silakan langsung berhubungan antara penggerak lokal dengan pengurus Dekranasda atau pengurus Dekranasda berhubungan dengan penggerak lokal. Tidak lagi melalui kami, karena mereka lah yang akan melanjutkan inisiasi menumbuhkan produk rumahan tadi menjadi produk yang punya daya saing kan. Mereka yang kemudian akan melanjutkan. Kegiatan-kegiatan itu sebetulnya kita juga dalam rangka sustainable kan, dalam rangka keberlanjutan. Artinya Kang Aceng, saya atau misalkan kami di Sukabumi misalkan setelah selesai program, mereka kan punya jejaring dan kemitraan tuh penggerak lokal dengan Dekranasda minimal misalnya dengan Dekranasda. Lalu tadi mengikuti pelatihan dengan salah satu entitas bisnis, ada lagi misalkan komunitas yang kita sambungkan. Kami selalu menyambungkan, mangga ini penggerak lokalnya, yuk kita diskusi apa yang kita bisa lakukan bersama. Selanjutnya atau mangga teman-teman penggerak lokal yang akan kemudian melanjutkan. Atau misalkan berita yang kami buat, kan lambat laun ini mulai dialihkan. Minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan akan ada pelatihan menulis berita untuk klaster kecamatan Sukaraja misalkan. Itu dalam upaya kita keberlanjutan. Artinya kabar baik dari desa itu ke depan tidak lagi menjadi pekerjaan atau tugasnya Patriot Desa. Beberapa desa sudah melakukan, tapi masih kami lakukan.
ke depan mereka yang harus terbiasa punya kemampuan dan punya komitmen untuk mengabarkan hal baik dari desa, wabil khusus setelah program ini selesai. Nah itu kan, jadi kemudian apa yang kemudian menjadi tadi apa desain yang akan kami ini, sebetulnya kami pernah sampaikan ini juga di Sukabumi, pernah sampaikan di kesempatan sebelumnya. Kami ingin membuat satu produk yang namanya peta jalan, sebetulnya roadmap lah kalau bahasa ini kan, atau peta jalan, atau apa ya bahasa mudahnya itu semacam perencanaan yang lebih spesifik, yang terukur gitu ya. Misalkan begini, ada desa yang ingin menjadi, khususnya 11 desa nih punya potensi, misalkan di pertanian, misalkan kami ingin menjadi desa wisata, atau kalau desa wisata pasti banyak indikatornya, atau kami ingin menjadi desa yang punya destinasi wisata, misalkan menjadi salah satu tujuan wisatawan luar ketika ke Sukabumi. Jangan misalkan hanya ke tempat wisata-wisata yang sudah terkenal gitu. Goalsnya adalah kami ingin menjadi salah satu tujuan destinasi dari kedatangan wisatawan. Kan itu goals gitu ya. Tapi desa juga perlu difasilitasi untuk menyusun peta jalannya. Untuk sampai ke goals itu kan, itu goals harus dirunut ke belakang. Saya sering mengistilahkannya, mari kita start from finish. Mari kita mulai dari finish. Finishnya adalah goalsnya kan gitu ya. Goalsnya adalah menjadi desa yang memiliki destinasi wisata tujuan wisatawan Sukabumi misalkan. Ada itu misalkan. Nah kemudian kita runut ke belakang. Untuk mencapai goals ini kira-kira perlu material, metode, money berapa kan begitu. Butuh SDM apa saja, butuh material apa saja, metodenya bagaimana, ujungnya pasti anggaran kan. 4M ini kita letakkan dalam timeline, dalam waktu, maka sebutlah dengan misalkan roadmap gitu. Nah perlu itu kan, perlu fasilitasi itu, sehingga nanti siapapun yang datang ke desa, siapapun yang memberikan bantuan atensi ke desa akan melihat itu. Roadmap itu ibarat puzzle saja. Lalu misalkan datang Universitas A mengirim mahasiswa, ya udah silakan isi salah satu puzzle dari rangkaian roadmap itu. Datang penelitian dosen misalkan, ya udah silakan isi peta jalan itu. Datang misalkan CSR, datang apapun, ya sudah dalam rangka mengisi puzzle itu. Sehingga semua mengisi puzzle yang sama, sehingga lambat laun roadmap itu akan berjalan kan gitu, menuju goals gitu. Itu yang kemudian menjadi semacam apa ya, desain yang ingin kita persembahkan gitu ya. Makanya kami menggandeng universitas, salah satu universitas ternama di Kabupaten. Boleh sebutkan namanya nih? Mana? Universitas Nusa Putra di Sukabumi. Kami menggandeng. Pertanyaannya itu, apa yang bisa kita kemudian lakukan bersama dengan universitas, membantu desa, memfasilitasi desa dalam mencapai goalsnya. Keluarnya itu, gitu. Sehingga ya udah kita coba fasilitasi roadmap, gitu. Sehingga Nusa Putra sendiri nanti ketika hadir ke desa itu, dia dalam rangka ngisi roadmap itu gitu. Tidak ketika datang ke klien ini misalkan mengerjakan ini, ketika datang dari CSR mengerjakan yang sangat tidak fokus gitu. Padahal goalsnya ya adalah misalkan ingin menjadi desa yang punya ketahanan pangan misalkan. Tapi tematik. Ya tematiknya begitu. Itu yang kemudian menjadi cita-cita besar yang ingin kami coba wujudkan. Baik itu berkaitan dengan inisiatif yang 3, ataupun misalkan berkaitan dengan potensi yang lain yang di luar yang inisiatif. Mudah-mudahan, karena kan prosesnya ini masih panjang, tetapi waktu tinggal 4 bulan lagi ya. Jadi berharap saja memang teman-teman ini semua sehat, kami juga sehat, gitu kan? Oke, sangat luar biasa. Bicara waktu saya seperti diingatkan. Betul. Diskusinya menarik dan masih asik, dan sebenarnya masih pengen terus menggali. Betul. Tapi berhubung kita juga dibatasi oleh waktu, untuk kemudian secara otomatis nih saya ada permintaan terakhir sebagai host. Sebagai host ya? Iya, singkat saja dari Kang Aceng, kesan dan pesannya apa, mumpung bisa ditampilkan untuk Baraya ya, Jawa Barat tentunya. Kemudian dari Kang Koko juga kesan dan pesannya apa. Mangga dimulai dari Kang Aceng. Kesan pendampingan atau kesan podcast nih kan? Mangga, mau kesan podcast silahkan, kesan pendampingan silahkan. Jadi karena tadi saya bilang ini kan permintaan host ya, jadi diserahkan kepada bintang tamu mau versi podcast kah atau versi pendampingan kah. Baik, saya ingin memberikan kesan dan juga pesan ini dari 2 pendekatan kan. Mangga. Pertama, pendekatan saya sebagai fasilitator Patriot Desa di lapangan yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat desa. Yang kedua, pesan dan kesan pendekatan podcast ini. Mangga kan? Yang pertama, sebagai patriot desa, tentu kita belajar banyak hal dari masyarakat, dari lingkungan. Hal-hal yang kita tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Hal-hal yang tadinya kita tidak paham menjadi paham, karena kita melakukan pendekatan dan menemukan sisi realitas itu di lapangan gitu ya. Nah, sehingga pesan untuk seorang fasilitator dimanapun berada, intinya jangan jadi orang yang malas. Kita harus jadi pembelajar sejati. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berjuang, harus jadi pembelajar sejati. Gitu kan pesannya. Mantap. Nah, untuk podcast ini tentu hal-hal baik itu kan harus dikabarkan kepada halayak. Saya sangat kaget sebenarnya saat mendengar panggilan, bahkan dimusyawarahkan di kabupaten akan ada podcast di tingkat provinsi. Kita menyambut baik siapapun yang datang, berarti kita punya tugas untuk mengabarkan hal-hal baik kepada halayak. Nah, ternyata orang bisa mengetahui aktivitas-aktivitas baik di lapangan yang melalui hal-hal ini, melalui podcast-podcast sederhana ini, gitu kan. Jadi tetap kabarkan hal-hal baik selama itu bisa memberikan pelajaran untuk orang banyak, gitu kan. Baik, terima kasih Kang Aceng. Statementnya udah tutup nih. Luar biasa. Bukan ria kan ya, bukan ria. Kita ini tahajud memberikan binikmat. Iya. Mangga Kang Koko. Oke, kesan saya adalah alhamdulillah saya selama 7 bulan ini yang paling penting adalah saya punya kesempatan belajar. Dari siapa? Dari para teman-teman patriot desa yang sudah senior gitu. Itu satu, belajar dari teman-teman patriot desa bagaimana mereka menjalankan tupoksinya, mewujudkan inisiatifnya, kemudian berlatih komunikasi. Karena saya selalu mengatakan pengalaman, ilmu apapun sebelum kita terlibat di patriot desa rasanya tidak ada artinya kalau kita tidak terima. Nah, mereka teman-temannya sudah sangat diterima di desa masing-masing. Itu juga poin bagaimana saya belajar dari teman. Yang kedua, saya juga belajar dari pemerintah desa sendiri, dari masyarakat yang saya coba temui dari penggerak lokal. Saya alhamdulillah banyak belajar. Itu inti poin pertama, kesan saya. Alhamdulillah saya bisa banyak belajar. Mereka adalah penggerak-penggerak sejati di lapangan yang selama ini, yang mungkin kalau dibandingkan kita itu tidak ada apa-apanya begitu. Mereka sudah berjalan sudah lama memperjuangkan ini itu yang pertama kesan saya di 7 bulan ini. Yang kedua, pesan saya tentu ya tadi sama, bahwa semua hal yang kita lakukan ini adalah tentu dalam rangka tadi program, dalam rangka kita mewujudkan desa juara ya, untuk jabar juara. Jadi jangan henti-hentinya mengabarkan hal baik kepada masyarakat, supaya tentu informasi yang masuk ke desa itu juga seimbang dengan informasi yang keluar dari desa. Karena menurut saya ada defisit juga sih. Begitu banyak informasi yang masuk ke desa, tapi ketika giliran informasi dari desa keluar, itu kadang-kadang yang jeleknya aja gitu. Jadi mari kita imbangi lah ya. Saya juga terima kasih sudah diundang di sini. Saripudin mewakili teman-teman SSPMD Provinsi dan tentunya DPRD. Dan saya juga akan mengundang Kang Saripudin dan teman-teman SPMD nanti untuk podcast di kabupaten. Luar biasa. Jadi ini akan saling undang ya. Ini ibarat saya main tandang nih. Saling memberi kabar. Iya, baik. Nanti kita main kandang di sana, tamunya. Nanti kayaknya tukeran ya, hostnya Kang Koko. Maksudnya. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin. Yang luar biasa. Nah, Baraya Jawa Barat, terima kasih atas kehadiran dari Kang Koko, SSPMD Kabupaten Sukabumi, Kang Aceng, Patriot Desa. Demikian tadi podcast kami membahas tentang Patriot Desa, penggerak lokal, inisiatif mandiri, inisiatif lokal, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang semoga bisa menginspirasi teman-teman. Karena ada satu kata kunci yang memang buat saya unik tapi sangat luar biasa, bahwa kita ini semua pembelajar sejati, bahwa apapun itu kita pelajari. Nah, saya mencoba mengulang terakhir dalam kesempatan kali ini. Patriot Desa memiliki kegiatan di lapangan yang satu adalah memfasilitasi tumbuhnya penggerak lokal, kemudian menjalankan pendampingan untuk penguatan kapasitas penggerak lokal, dan mewujudkan inisiatif mandiri yang dikelola secara kolaboratif.
yang kesemuanya itu bertujuan untuk terwujudnya kemandirian desa yang adil dan inklusif bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Patriot Desa, Merdesa, Merdeka dari desa. DPM Desa, berdesa. Jabar juara lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Makasih, Kang.